Wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kabar semua sehat ya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, tetap lancar puasanya. Oke, mudah-mudahan kita hari ini diberkahi. Ya, sebelum mulai kita sepertinya berdoa dulu. Menurut agama kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke. Kita mulai pemrograman web dasar ya. Kemarin kita sudah masuk beberapa pertemuan untuk pemrograman web dasar. Nah, kali ini kita coba ngoding beberapa. Ada yang tahu kita pakai apa hari ini? Ngoding? Ya, apa kita? Pakai Laravel ya. Kita pakai Laravel. Nah, di Laravel ada beberapa aplikasi yang kita butuhkan untuk penggunaan Laravel. Apa aja yang dibutuhkan? Ada 4 kemarin. Masih ingat nggak? Ada ingat nggak? Lupa nih kayaknya. Oke. Kita coba. Nah, ya. Oke, kita lihat dulu di website si Laravel ya. Biar seru, kita lihat si Laravelnya ini. Nah, untuk kalau nggak salah kemarin itu kita di kelas untuk penggunaan Laravel masih versi 10 ya. Nah, sekarang ini di bulan Maret si Laravel, Taylor Rockwell, salah satu penemu ataupun the owner dari Laravel ini baru aja rilis nih versi 11. Jadi kita pakai yang terbaru. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita nanti ini saya record juga nih. Nah, apa aja aplikasi yang dibutuhkan? Yang pertama kita butuh web server pakai XAMPP ya. Kita butuh servernya si XAMPP seperti biasa kita pakai XAMPP. Lalu kita butuh Composer sebagai defensinya, Composer. Untuk kode editor kita pakai Visual Studio ya. Visual Studio Code. Lalu untuk Git, kita butuh aplikasi Git untuk mendukung instalasi Laravel. Nah, 4 ya kita butuhkan. Nah, karena kita sekarang ini pakainya, karena kita sekarang pakai Laravel versi 11 ya. Jadi kepada teman-teman yang masih pakai PHP versi 8.1 ke bawah itu harap di-upgrade karena nggak bisa ya. PHP yang kita butuhkan sekarang harus 8.2 ke atas. Kebetulan yang terbaru sekarang adalah 8.2. Kedepannya ini belum tahu nih. Si developer PHP ini bakalan upgrade lagi nggak ke atas. Ya. Yang pertama untuk ngeceknya itu kalau teman-teman yang sudah install itu bisa dicek ya di command prompt ya, php min v itu akan kelihatan ya PHP di versi PHP yang ada di komputer kalian itu bakalan kelihatan. Oke, yang kedua ada Composer. Composer ini adalah sebuah defensi manager untuk PHP. Nah, ini harap di-download juga. Ini ukurannya juga ringan ya. Untuk downloadnya, download di sini Composer setup.exe ya di sini. Nah, untuk ngecek sudah diinstal atau belum, cek aja di sini, ketik aja di CMD-nya Composer. Kalau tampil yang seperti ini menandakan kalian sudah berhasil instalasi ya, Composer. Nah, selanjutnya VS Code. Nah, ini udah nggak asing lah ya. Untuk yang memakai kode editor lain, harap kita pakai yang sama aja biar nanti nggak terlalu jauh perbedaannya. Nah, untuk Git kita pakai untuk mendukung instalasi Laravel melalui Composer itu kita pakai Git. Nah, untuk Laravel 11, misalkan teman-teman itu
Pak, saya nggak mau instalasinya lewat Composer, misalnya lewat yang lain, boleh, nggak masalah. Ya. Atau misalnya kalian lihat tutorial YouTube yang terbaru versi 11, banyak tuh ya. Nah, pakai yang lain, boleh, nggak masalah. Nah, saya nyaranin yang paling standar itu pakai Composer. Dan ini disarankan oleh si dokumentasinya. Jadi si Laravel itu dokumentasinya menyarankan kita itu pakai Composer. Ya, untuk teman-teman yang pakai yang lain boleh, nggak masalah. Nah, sebenarnya ya teman-teman, untuk Laravel 11 ini itu sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk pakai database-nya si MySQL sebenarnya. Kenapa? Karena di sini sudah di default-nya kita itu pakai si SQLite. Nah, ini ya. Jadi si Laravel 11 ini sudah mendukung untuk SQLite dan itu dijadikan default sama dia. Tapi karena teman-teman pasti sudah nggak asing ya sama SAMPP. Karena dari semester 1 sudah belajar XAMPP, di semester 2 belajar basis data itu XAMPP, bahasa query XAMPP. Jadi ya nggak asing lah ya. Jadi kita pakai XAMPP saja. Oke. Nah, di sini kita mulai dengan create Laravel project. Nah, kalau kita lihat dokumentasi di sini, untuk instalasi Laravel itu sesuaikan dengan versinya. Nah, tapi saya pengennya itu tidak melalui versinya karena saya akan mendownload langsung yang versi terbaru. Jadi saya tidak pakai Composer versi seperti ini. Jadi saya akan mendownload versi terbaru. Jadi kalau saat ini sudah berada di Laravel 11, seharusnya nanti yang terdownload juga Laravel 11. Jadi Composer, create project, Laravel/Laravel, baru nama projectnya. Langsung aja seperti itu ya. Kalau saya buatnya seperti itu. Oke, kita mulai untuk membuat projectnya. Kita mulai untuk di sini saya buat satu folder baru. Nah, kita buat di sini. Oke, di sini ya. Nah, yang pertama kalian tempat dulu cari di mana folder yang kalian butuhkan. Kalau saya di sini web dasar, nah berarti saya pengen buat folder project Laravelnya di sini. Nah, setelah kalian buat projectnya, setelah kalian buat foldernya, kemudian kalian klik kanan ya. Baru yang pakai Windows 11 ini ada show more option. Kalau yang pakai Windows 10 dia langsung ada nih Open Git GUI. Pertanyaannya mungkin, Pak, kami belum ada. Kalau yang belum ada itu harap diinstal di Git ya. Ini harap diinstal terlebih dahulu Gitnya. Maka akan muncul nih. Ini Git, Open Git GUI dan Open Git Bash. Yang kita pakai yang mana? Yang Open Git Bash here. Oke. Kita pakai yang ini. Di sini kita mulai. Nah, kalau yang bingung ataupun yang enggak hafal, itu bisa dilihat aja dokumentasinya. Caranya itu bisa Composer spasi create main project baru spasi Laravel /Laravel, nama projectnya. Saya kasih nama projectnya web dasar Laravel. Oke, enter. Nah, otomatis karena saya tidak memasukkan versi langsung Laravel/Laravel, ini otomatis akan mendownload project Laravel versi terbaru ya. Nah, jadi misalnya Pak, kami saya sudah sempat mendownload versi 10, gimana dong? Nggak masalah. Karena untuk versi 11 dia ini tidak terlalu banyak perubahan. Jadi di versi 11 ini dia lebih merampingkan ya. Jadi si Taylor Atwell ini seperti paham mengerti tentang kebutuhan seorang developer baik pemula maupun yang sudah pro. Jadi si Taylor Atwell, si pemilik Laravel ini, dia itu membuat folder-folder Laravel itu jadi lebih rapi. Ada beberapa yang di hidden dan akan dibutuhkan ketika dia dipanggil. Akan ada
ketika dia dipanggil. Jadi benar-benar mereka memperhatikan yang mana sih yang dibutuhkan oleh si developer, gitu ya, kurang lebih. Nah, oke, kita tunggu ini tergantung dari internet sebenarnya. Nah, jadi untuk instalasi Laravel nggak terlalu susah, nggak susah. Jadi cukup teman-teman itu untuk Laravel yang ini versinya PHP 8.2 ke atas, ya. Gimana cara ngeceknya? Ya di download aja XAMPP yang versi 8.2, itu otomatis PHP juga 8.2. Lalu Composer, lalu Git, lalu VS Code. Dah, hanya seperti itu aja. Nah, ini sudah selesai ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat di folder kita, sekarang ada nih folder baru sesuai dengan nama project yang kita buat tadi. Kita buat tadi nama projectnya adalah Web Dasar Laravel. Maka kita sekarang sudah punya folder namanya Web Dasar Laravel. Kalau kita buka, nah isinya adalah beberapa folder yang sudah dimiliki oleh Laravel projectnya. Nah, langkah kedua, kita masuk dulu ke foldernya. Kalau kita lihat repositori saya kan masih di dalam pemrograman dasar, masih di sini nih. Nah, agar dapat digunakan project kita masuk dulu ke foldernya, tetapi melalui terminal. Cara masuk ke terminal gimana? Kita masuk ke CD, spasi nama projectnya. Nama projectnya apa? Web Dasar Laravel. Berarti CD Web Dasar Laravel. Enter. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita sudah berada di repositori tempat project kita berada. Gitu ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita sudah berada nih di dalam projectnya. Kita pengen tahu nih, Laravel kita ini versi keberapa sih gitu ya. Kita bisa cek di sini. Bisa dicek dengan cara PHP artisan about. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ngasih tahu bahwa aplikasi kita itu dibangun menggunakan framework-nya Laravel dan versinya versi 11. Nah, PHP yang digunakan juga kelihatan di sini langsung PHP versi 2. Nah, gitu ya. Ya, keren ya, ini beberapa dan versi komposernya juga ada di sini. Nah, gitu ya. Ini untuk mengecek aja, misalnya kalian sudah ngoding lama atau kalian ngecek punya orang, punya temennya, kira-kira Laravel mereka kalian ini versi berapa, itu bisa dicek di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya, pertanyaan saya coba yang pernah masuk kemarin, mudah-mudahan nggak lupa ya. Bagaimana caranya saya untuk membuka project ini ke dalam VS Code melalui CMD? Kalian tahu nggak apa yang kita ketik di sini? Apa yang kita ketik di sini? Nah, lupa nih. Apa? Apa? Ayo. Lupa nih kayaknya. Lupa. Semuanya lupa. Apa? Ayo. Dra Perwira ada. Dra Perwira. Ada nggak di sini? Apa Fitra? Untuk masuk ke VS Code. Ayo Fitra. Yang dari foldernya itu bukan Pak? Ya, dari foldernya. Nah, ini kan kita sudah dalam foldernya. Ya. Nah, kemarin kan itu saya ada ngasih tahu dua cara. Cara pertama bisa melalui di atas CMD gitu ya. Baru kode spasi titik. Kan gitu ya. Ini sama aja sebenarnya. Ini kan saat ini kalau melalui CMD boleh. Karena kita sekarang berada di dalam repositori tempat project kita berada. Nah, saat ini kan kita sudah punya Git nih. Ya, artinya ya sama aja. Karena Git ini juga terminal. Ya, berarti di Git kita cukup buat sama seperti yang di CMD. Kode spasi titik. Nah, ini otomatis akan membuka project kita ke dalam VS Code. Gitu ya. Jangan lupa ya. Nah,
Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjalankan project Laravel-nya? Ada ingat? Apa? Ada ingat? Apa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Hah? Ada yang bisa? PHP apa? Artisan. Sensor. Lupa nih. Jangan lupa ya. Nanti rajin lah dilihat video YouTube-nya. Nah, ini di enter, otomatis sistem kita jalan di server 127.0.0.1.2.8000. Oke, sekarang kita jalankan nih. Kita jalankan di browser. Ini kita close aja ya. Kita sudah pakai nih, sudah download juga. Nah, di sini 127.0.0.1.2.8000. Nah, sekarang Laravel kita sudah jalan. Mungkin sedikit berbeda dengan yang teman-teman sudah pernah download kemarin ya. Karena untuk versi 10, ini yang versi 11 ya, versi 11-nya. Ya, cukup soft, cukup menarik ya. Karena saya memakai theme like theme, maka tampilannya putih seperti ini. Kalau teman-teman pakai theme dark, ini hitam ya. Nah, sekarang kita kelola nih. Kita kelola dia di mana? Ke codingan kita. Nah, seperti yang kita bahas kemarin bahwa si Laravel memiliki konsep yang namanya apa? MVC. MVC. M ini apa? Ingat M ini apa? Ayo, lupa nih. Apa M-nya? M. Masya Allah. Masya Allah, Bang. Aduh. Waduh, Pak. Faktor puasa nih. Model. Pinter. Masya Allah. V apa? View. Pinter. Siapa tadi yang ngomong? Yang jawab? Saya Pak. Nah, kok perasaan cepat kali berubah suaranya ya? C, apa C? Cinta, bukan ya? Kombinasi. Controller, Pak. Pak. Controller. Siapa tadi yang bilang kombinasi? Aduh. Saya Pak. Controller, ya. Saya Pak Arica. Oke. MVC, ya, model view controller. Nah, semua ini harus melalui yang namanya row. Oke, yang pertama dari namanya model. Kira-kira model ini artinya apa dalam bahasa Indonesia? Desain enggak, Pak? Bisa. Tampilan. Bisa. Ya, struktur. Ya, jadi nanti isinya di dalam model ini apa? Dia desain, berbagai desain dari struktur database, ya. Struktur tabel, ya, dari database. Jadi isinya itu benar-benar penghubung struktur tabel dari database, desain, relasi dan sebagainya. Jadi nanti di dalamnya itu nama tabelnya apa, kolom tabel dari itu apa, for ranking tabelnya apa. Jadi model ini tempatnya itu nanti. View dalam bahasa Indonesia artinya apa? Pemandangan boleh. Tampilan. Pemandangan boleh. Tampilan boleh. Kok saya nggak kepikir pemandangan ya? Mungkin udah butuh liburan nih kayaknya. Pemandangan, tampilan. Ya, jadi nanti di sini isinya apa? Isinya adalah tampilan, edit, indeks, apalagi detail dan sebagainya, gitu ya. Controller dalam bahasa Indonesia artinya apa dari namanya? Dari kata dasar control. Artinya mengendalikan. Ya, mengendalikan apa? Mengendalikan Angin. proses, simpan, edit, gitu ya, hapus dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal penting
root, tapi semua MVC yang ketiga ini harus melalui yang namanya root. Nah, root ini apa dalam bahasa Indonesia? Jalan. Jalan, jalur, nah, gitu ya. Jadi bisa nggak pergi dari sini ke Padang tanpa ada jalurnya, nggak ada jalannya, nggak bisa. Harus ada rutenya dulu, baru bisa dilalui. Nah, seperti itulah. Jadi kalau misalnya sebuah proyek di Laravel ini ingin dibangun, harus melalui root. Yang pertama, model. Model letaknya di mana? Dia ada di app, models. Ya, ini rajin-rajin latihan lah ya. Baru view letaknya di Resource. benar. View. Ya, baru controller letaknya di Yang App, HTTP, controllers. app, HTTP, controller. Root letaknya di root. Nah, ini dia. Web.php. Nah, yang sekarang tampil itu melalui jalur rootnya si get yang slash. Rootnya hanya satu. Misalnya saya tambah satu lagi root, baru namanya mahasiswa. Apa yang terjadi? Nggak ada, kata dia. Rute menuju mahasiswa belum ada, tidak ditemukan. Kenapa? Karena memang rootnya hanya satu di sini. Jadi kita bahas rute yang pertama, si slash. Ini dia rute slash. Nah sekarang ini tampilnya dari mana nih? Ini ngambilnya dari view. Nah kata dia gini, saya membuat root yang extension stringnya URL garis miring ini biasa dengan indeks. Berarti kalau dia indeks ini sama dengan seperti ini ya. Ini sama dia. Nah, dia hilang juga. Ini artinya halaman paling depan dari aplikasi kita. Jalankan fungsinya, sebuah fungsi di dalamnya yang mengembalikan nilai view. Kata dia gini, carikan saya di dalam view file yang namanya welcome. Kata dia gitu. Untuk dikembalikan nilainya. Sekarang kita cek di resource views ada nggak nama file welcome? Nah ada nih. Berarti ini adalah bagian dari yang tampil di dalam Laravel kita. Jadi misalnya saya pengen ganti nih tulisan si Larakes nih. Larakes jadi nama saya misalnya Larakes. Saya search aja di sini. Misalnya Larakes. Nah ini ya, ini cukup saya ganti aja nama saya. Kalau saya save, ini otomatis berubah gitu ya. Ini membuktikan bahwa benar bahwa rootnya itu menuju ke si welcome. Nah tapi welcome ini nggak kita pakai nanti. Jadi welcome ini nanti nggak kita pakai karena kita butuh file baru yang akan kita buat sendiri. Jadi welcome ini kita hapus saja. Kita nggak butuh. Oke. Misalnya di dalam sini saya membuat beberapa link URL, misalnya seperti home, seperti misalnya di sini nanti halaman home, baru nanti di sini ada halaman mahasiswa. Ada dua rute lah ya, saya cuma buat rute. Oke, yang pertama get. Nah ini saya komentari aja dulu ya. Artinya returnnya ini saya komentari untuk nggak dijalankan nantinya. Nah, misalnya ketika ada rute yang get slash, ini akan menghasilkan, oke, tolong yang terdis string ini dimatikan. Siapa nih yang aktif? Yang aktif nih. Yang aktif Oke, kita lanjut. Oke, yang pertama kita punya satu slash di mana ini untuk menandakan kita ini sedang berada di halaman mahasiswa, di halaman home. Di sini saya punya return langsung yang nanti returnnya tidak mengambil dari view tapi langsung mengembalikan nilai. Nah, misalnya saya buat halaman home seperti ini. Maka ketika saya jalankan di halaman index, nah, akan menghasilkan return string halaman home. Berhasil. Berarti untuk route get slash
berhasil, gitu ya. Selanjutnya misalnya saya punya root kedua untuk slash mahasiswa, kan kita belum punya nih. Nah, kosong ya. Kita buat rootnya juga sama seperti yang di atas. Kita butuh get baru. Nah, sekarang getnya ini tidak slash lagi, tapi mahasiswa. Ketika ada rute menuju ke mahasiswa, jalankan fungsi berikut ini. Maka kita return halaman mahasiswa. Nah, sekarang kita sudah punya dua rute nih. Kalau kita lihat rutenya, kita lihat get mahasiswa. Oh, ini belum ketemu mahasiswa. Root get mahasiswa. Oh, kurang S-nya satu ya. Nah, halaman mahasiswa dan home. Nah, inilah yang disebut dengan rute perjalanan. Jadi, untuk mencapai sebuah link URL apa yang kita inginkan, baik itu mahasiswa ataupun yang lain, jadi rootnya juga harus dibuat. Ya, untuk saat ini untuk rute aman ya. Untuk saat ini, any question? Sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Seperti biasa, di dalam sebuah variabel PHP itu butuh variabel untuk menampung nilai. Nah, di pemrograman web dasar ini, terutama PHP dasar, variabel yang dibutuhkan untuk menampung nilai itu adalah variabel $. Ya, jadi kalau di PHP pembuat variabel itu dimulai dengan $. Jadi misalnya saya punya variabel baru nama, ya saya isi dengan string, misalnya nama Fulan. Oke, kan gini ya. Nah, si Fulan ini pengen saya tampilkan ke halaman home. Misalnya nama saya adalah, tapi ngambilnya bukan dari si Fulan diketik, tapi ngambil dari variabel nama. Bagaimana caranya? Kalian tahu? Ya. Gimana caranya? Print, Pak, print. Di print. Siapa tadi yang jawab print? Agung, Pak, Agung. Mana tadi orangnya? Ahmad Agung. Adik Kosya. Bukan Pak, Print bukan. Bukan saya Pak. Print itu untuk bahasa Java. Bukan di PHP. Nah, kalau PHP itu butuh echo namanya kalau untuk memprint. Nah, kali ini kita nggak butuh echo. Kita butuh variabel nih, penampung data. Nah, untuk mengambil variabel ini kita butuh concat. Concatnya itu pemisah antara string dengan variabel. Concatnya di PHP apa? Titik. Jadi variabel nama. Ya, seperti ini. Kalau kita jalankan di halaman home, yang sampul sekarang nama. Oh, ini nggak ada sayanya ya. Nama saya adalah Fulan. Nah, Fulan ini ngambilnya dari mana? Dari variabel si nama. Karena variabel nama tadi diisi dengan string. Nah, ini yang pertama menggunakan concat. Nah, salah satu keunggulan dari tanda petik 2 adalah dia dapat menjalankan sistemnya itu penggabungan antara variabel dengan string. Ya, jadi kalau misalnya saya buat variabel nama di sini boleh nggak? Nah, salah satu keunggulan dari tanda petik 2 adalah dia bisa menerima inputan berbentuk variabel. Jadi dia ngebaca. Kalau di dalam tanda petik 2
setiap ada dolar, dia ngebaca itu adalah variabel. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, hasilnya apa? Sama aja. Tetap pulang. Nah, tapi yang jadi masalah ketika saya menggunakan tanda petik 1. Misalnya tanda petik 1 di sini. Nah, ini petik 1 ya. Misalnya saya buat halaman home. Nama saya adalah variabel nama. Nah, ini masalah. Variabel nama yang di sini, dolar nama ini, dia ngebaca itu bagian dari string juga. Nah, jadi pada saat ditanda petik 1, mau nggak mau kita harus menggunakan concat. Variabel nama bulan. Oke, paham? Penggabungan variabel? Kok bisa gitu, Pak? Oke, kok bisa gitu? Kenapa bisa kayak gitu? Ada yang bisa jelaskan? Nah, jadi misalnya, siapa tadi yang nanya? Siapa tadi nanya? Muhammad Syafiq. Bukan aku, Pak. On cam, mana on cam kalian? Aktifkan kameranya, semua. Nah, on cam. Oke, mengingatkan juga teman-teman, bagi setiap counting ini ada 5 kelas ya. Dari setiap counting ini nanti harap direkap nanti yang absen, yang datang siapa saja. Ini nanti rekap absensinya akan otomatis terkirim ke obrolan nanti ini, ke obrolan ya. Data rekapnya, jadi siapa aja nanti yang dari awal sampai berapa jam dia memulai mengikuti nanti kelihatan di sini. Nah, tapi kan ini gabung 5 kelas nih. Jadi masing-masing counting harap direkap nama-nama teman-teman sekelas ya. Nanti baru kemudian dikirimkan kembali ke saya setelah selesai perkuliahan. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang disebut dengan penggabungan variabel dengan string. Ada yang nggak tahu nggak perbedaan variabel dengan string? Ini sudah apa ya, untuk pembelajaran tentang string dan variabel itu sudah dibahas di dasar ya, Python waktu di algoritma juga sudah dibahas, baru di mata kuliah bahasa query juga sudah dibahas, apalagi untuk yang lain. Jadi untuk variabel dan string ya itu sudah saya anggap lulus lah kalian ya. Nah, ada lagi misalnya cara ini sebenarnya teman-teman kurang efektif. Kenapa? Karena cara ini masih ibaratnya saya membuat rutenya langsung melalui jalurnya, bukan pada kendaraan menuju ke sana. Saya kan seharusnya mengikuti konsepnya si MPC. Saat ini belum tercukupi tuh, belum tersupport nih konsep MPC-nya. Jadi konsep ini masih melalui route aja, tidak melalui jalur MPC. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan jalur MPC? Kita butuh controller. Nah, jadi semua ini nanti ini nggak dibangun di dalam route, tapi melalui controller. Ya, kita buat dulu satu controller baru ya, yang nantinya masuk ke sini controller. Nah, caranya masuk ke terminal. Nah, di terminal kita ketik aja php artisan make controller. Ini ya, baru kemudian nama controllernya apa? Misalnya gini, saya pengen buat 2 controller deh. Ada nanti di view ada 2 dia. Ada home controller dan ada mahasiswa controller. Kita buat bareng-bareng ya. Berarti saya coba buat php artisan make controller home controller. Oke, ini yang pertama. Ini dia. Baru yang kedua, saya punya mahasiswa controller. Nah, ada 2 ya. Oke, saya sudah punya controller nih, 2 nih. Home dengan controller. Nah, ini tidak lagi dibuat di sini. Nah, jadi nanti ini harus melalui controller.
Caranya, saya hubungkan dulu rootnya ke dalam controller. Cara menghubungkannya gimana? Saya harus atur dulu function di controller. Yang pertama, saya pengen buat untuk root get-nya yang pertama. Jadi saya buat sini root get. Ya, di sini kita butuh slash. Nah, di sini kita butuh tidak pakai function lagi, tapi langsung jadi controller. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu function di home-nya, home controller ini. Di sini. Kita buat dulu, oh ya, sebelum kita masuk ke controller, saya harap teman-teman sudah menginstal extension, beberapa extension untuk mendukung proses codingan kita. Yang pertama extensionnya adalah PHP Intelligence. Ini penting karena ini nanti yang akan mengatur perintah-perintah pemanggilan use di atasnya otomatis itu menggunakan PHP Intelligence. Lalu Laravel Blade Snippet ini nanti untuk mendukung kita dalam membuat Blade ya snippet. Lalu Laravel Blade Formatter ini nanti otomatis yang akan mengatur kita ketika kita menggunakan HTML, kita menggunakan format yang sudah diatur otomatis oleh si Laravel Blade Format. Ya, lalu untuk yang lain nanti teman-teman bisa cari. Ya, untuk 3 ini saya rasa cukup untuk extension. Jadi nanti bisa di-download aja ya. Nah, oke kita lanjut. Nah, sebelum di sini, sebelum kita menghubungkan controller ke root, kita buat dulu fungsinya. Function pertama kita butuh halaman depan. Berarti halaman depan kita butuh untuk index. Ya, berarti kita buat aja namanya index di sini. Function index buka tutup kurung. Nah, untuk struktur function itu seperti ini. Ya, struktur function seperti ini. Jadi di atas ini nama functionnya, yang di dalam kurung itu data yang dikirim ataupun yang diterima. Karena data yang dikirim ataupun diterima kosong, jadi kita kosongin aja. Misalnya saya buat echo halaman home. Oke, misalnya gitu. Ketika saya panggil home controller dengan function index, dia akan menampilkan echo home. Nah, kita harus hubungkan nih ke sini. Caranya kita harus masukkan dulu. Jadi kan nanti di dalam functionnya ada banyak data nih. Ada fungsinya macam-macam. Ada index untuk halaman depan, baru nanti ada function store untuk menyimpan data, gitu ya, macam-macam. Jadi nanti ini ada banyak. Nah, otomatis ini harus dalam bentuk array, karena data fungsinya lebih dari satu. Maka di sini kita butuh array. Baru kemudian diikuti dengan nama controllernya, home controller. Nah, enaknya kalau kita sudah install Intelligence, ketika saya panggil controller home yang sudah saya buat sebelumnya, ini otomatis use di atas akan memanggil otomatis. Nah, gitu ya. Jadi extensionnya harus diinstal juga. Baru titik 2 kelas, index. Nah, index ini ngambilnya dari mana? Nama function ini. Ya, kalau sudah seperti ini, ya seharusnya ini sudah jalan. Nah, halaman home ini tidak lagi ngambil dari root yang dibuat di return, tapi ngambil dari kelas index. Ya, jadi nama di sini, misalnya nama saya Fulan. Nah, sekarang sudah bekerja di controller kita. Nama saya Fulan. Tidak lagi melalui root. Jadi root ini hanya sebagai penghubung. Nah, misalnya tadi untuk variabel gimana? Misalnya saya buat variabel sama seperti yang tadi di depan, namanya Fulan. Ya, baru ini namanya nanti akan saya hubungkan dengan variabel nama. Ini juga akan menghasilkan nama variabel itu. Gitu ya. Itu untuk si nama. Begitu juga kalau untuk rootnya mahasiswa. Ini kalau pernah kita sudah komentari, jadi otomatis hilang ya. Kalau misalnya saya jalankan di sini mahasiswa, ini otomatis hilang juga nih. Nah, hilang. Jadi kita buat dulu root get ya mahasiswa, baru koma. Oke, di
mahasiswa controller juga belum kita buat ya functionnya. Jadi kita buat function dulu. Namanya sebenarnya bebas, cuman karena kita halaman depan kita kasih index aja ya. Nah, di sini kita echo misalnya halaman mahasiswa. Oke, kita sudah punya indeks di dalam mahasiswa controller. Tinggal hubungkan ke sini. Array mahasiswa controller 3.2 kelas, index. Oke, halaman mahasiswa. Sekarang halaman home. Nah, seperti itu ya. Ini untuk root-nya sudah selesai. Oke, selanjutnya kita bekerja sekarang nggak melalui root, tapi melalui controller. Jadi untuk web.php kita close aja. Nah, tapi saya pengennya itu yang tampil di sini bukan melalui echo atau return dari fungsinya, dari controller, tapi melalui view. Ngambilnya dari view. Nah, untuk itu kita butuh satu folder baru yang kita buat di view agar strukturnya bisa rapi. Kita ngambil dari view, terus kita menghubungkan ke controller, controller menghubungkan ke view agar konsep MVC-nya jalan gitu ya. Kita ke controller dulu baru ke view. Itu kita buat folder baru, misalnya saya punya buat folder 2 di view, ada home dan juga mahasiswa. Nah, ada 2 nih. Yang pertama sih home. Saya buat satu file baru namanya index.blade.php. Mungkin ada yang nanya, kok mesti harus blade ya Pak? Blade ini merupakan struktur format si Laravel khusus yang hanya dimiliki oleh si Laravel. Jadi langkah sayangnya kita belajar Laravel nggak kita pakai format index.blade. Boleh nggak tanpa blade? Boleh sebenarnya. Cuman akan lebih mudah kalau kita pakai blade. Gitu ya. Nah, kita sudah punya satu indeks. Oke, pertanyaannya. Pertanyaan ketiga. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan jadi saya akan kuis nanti ya. Ketika ada tugas. Jadi nanti yang menonton videonya bisa jawab nanti latihannya. Nanti ada latihannya. Nah, coba ini pertanyaannya. Bagaimana sintak untuk membuat struktur HTML otomatis di VS Code? Ada yang masih ingat nggak? Type HTML, Pak. Dikutip. Tanda? Tanda seru, Pak. Tanda seru. Type. Kok Tanda Udah seru, seru, Pak. Pak. Tanda seru. Ya. Jangan lupa ya. Kalau nggak salah saya sudah masuk ke kelas kalian di semester 2 ya. Tentang belajar teknologi open source. Belajar Python ya. Belajar Python saya pernah ngajar di Iya, kelas. Pak. Bener, Pak. Kelas apa ya? F ya? F. Kelas terbuka. Kelas terbuka ya. Oke, title-nya saya ganti. Misalnya ini strukturnya ya, jadi cukup mudah. Tanda seru, enter. Asik banget kalau pakai VS Code. Nah, strukturnya sudah lengkap di sini. Ada head, baru penutup slash head, nah, baru ada body, baru ada slash body. Nah, ini merupakan struktur dari HTML. Semua website strukturnya sama seperti ini. Ya, nggak akan ada yang berbeda. Jadi memang website itu nggak bisa dilepas dari yang namanya HTML. Ya, jadi yang harus kita tahu adalah strukturnya, modelnya. Kalau di sini tanda seru doctype HTML, jadi ini merupakan bentuk struktur dari HTML. Ini standarisasinya saja, jadi jangan dihapus, biar aja. Lalu HTML length n. Ini menandakan kalau bentuk struktur ini adalah bahasa Inggris. Gitu ya. Coba perhatikan di sini, ketika saya arahkan kursor ke sini, saya klik, maka di bawahnya otomatis langsung bersinar juga nih, aktif. Ini artinya apa? Bahwa HTML yang di atas memiliki penutup di bawah. Mana penutupnya? Yang di sini, yang tandanya itu aktif. Ya. Kalau penutupnya itu ditandai dengan apa? Tanda slash di ujungnya. Begitu juga dengan head. Head ini ya seperti nama bahasa Indonesia kepala lah ya. Berarti dia ini kepalanya web. Jadi dia bagian kepalanya sebuah website. Header-nya lah ya. Kalau kita bicara rambutnya lah nih. Head ini. Nah,
Di head ini juga ada pembuka dan ada slash untuk penutupnya. Di dalamnya ada meta. Meta gunanya untuk apa? Ada yang tahu meta gunanya untuk apa? Salah satunya itu bisa kita gunakan untuk search engine optimization. Jadi misalnya teman-teman itu gimana ya caranya website saya itu ketika dicari di Google tampil di paling atas. Gimana caranya? Itu pakai meta. Itu nanti kalian pelajaran itu nggak tahu ya, SI ada nggak mata kuliah itu? Kalau di TI ada namanya web semantik, belajar khusus mempelajari tentang search engine optimization. Jadi nanti bisa kalian search sendiri aja deh ya. Nah, sekarang kan sudah banyak sumber, ada ChatGPT dan sebagainya, AI. Jadi bisa kalian sumber tanpa batas. Ya. Nah, title ini fungsinya untuk membuat head dia paling atas ini. Sini. Ini kan standar nih. Ini nanti akan berubah sesuai dengan title-nya. Kalau saya buat home di sini, saya jalankan ini otomatis berubah jadi home. Pertanyaannya adalah ketika saya refresh ini langsung berubah nggak nih? Enggak. Berubah. Suara Pak, ke-mute Pak. Suara. Oke, sudah? Sudah ya. Nah, lihat di sini. Ketika saya refresh, oh nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di controllernya belum kita ubah penghubung ke dalam view. Ya, bagaimana cara menghubungkan ke view? Nah, ini harus kita komentari dulu. Jadi kita harus panggil di view. View. Jadi logikanya gini. Bagaimana caranya saya itu biar masuk, biar terhubung controller saya ke view index? Ada yang tahu? Melalui view. Ada yang bisa? Itu sudah lemas semua nih kayaknya. Udah lemas semua nih kayaknya ya. Nggak terasa. Berapa jam lagi? 2 jam lagi, lama lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menghubungkan controller saya itu agar bisa tampil ke view-nya, ke index ke sini. Ini saya kasih H1 deh ya. Halaman home seperti ini. Jadi nanti ketika dijalankan tampil dia besar di sini halaman home gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghubungkan view ini ke dalam indeks? Ayo. Gimana caranya? Ayo. Udah bisa jawab nggak? Ada? Enggak? Lumayan nih dapat nilai tambah nih. Gimana? Bentar Pak. Kayaknya bisa nih. Gimana caranya? Sama seperti yang di road. Nah, road tadi gimana? Ini dia. Ya, kan kita tadi seperti saya bilang, carikan saya di view file yang namanya welcome. Berarti kalau untuk mencapai indeks, carikan saya file yang namanya index. Jadi saya butuh di sini di view apa isinya? Ayo. Welcome juga, Pak. Welcome. Gini. Ya, oke. Nah, coba saya lagi katakan ya. Oke,
carikan saya di dalam view file yang namanya welcome. Kan gitu logikanya ya. Oke, ketika saya berjalan menelusuri view, resource, view. Saya cari di sini. Ada nggak di dalam view welcome? Nggak ada. Kan saya sudah hapus tadi. Nggak ada ya. Yang ada hanya dua di sini. Folder home dan folder mahasiswa. Pertanyaannya, saya kan ingin mencapai indeks. Bagaimana caranya biar terhubung nih ke indeks? Kalau ke welcome, ini nggak jalan. Error dia. Kata dia, nggak ada view yang namanya welcome. Ya, tuh. View welcome dan found. Gimana caranya biar bisa mencapai indeks? Orang cepat ya. Dari yang lain. Yo, ini 5 kelas loh. 5 kelas harusnya aktif nih. Ayo, banyak nih seharusnya. Wah. Oke, ada yang tahu ya? Yang dong lewat. Oke, perhatikan ya. Nah, pertama saya butuh indeks kan gitu ya. Berarti saya buat di sini indeks. Nah, pertanyaannya adalah indeks ini kan dia bukan di luar view, di dalam view, tapi di dalam home. Dia terapit ke home. Untuk menggapai indeks, saya harus masuk dulu ke home. Berarti sebelum indeks, home, titik indeks. Carikan saya folder yang namanya home, yang di dalamnya ada file namanya index. Ketika ditelusuri, oh ketemu nih. Nah, ketika dijalankan, maka seharusnya jalan. Oke, ketika di indeks home controller. Ini seharusnya returnnya nggak ada ya, lupa saya. Kita return dulu di sini. Nah, kita kembalikan nilainya. Jadi lupa di return. Nah, sekarang home-nya tampil. Tapi home-nya sekarang ambilnya bukan dari echo lagi, tapi melalui view. Paham? Ini question? Udah kunang-kunang? Belum lah ya. Masih sanggup? Sholat Pak, sholat Pak. Sholat ya. Itu sebenarnya apa aja itu? Kita tunggulah nanggung nanti setelah sholat lama masihnya. Kita tunggu setelah ini baru kita sholat. Nah, kita punya masih ada 1 jam lagi. Sanggup 1 jam lagi? Sanggup lah ya? Belum lagi war takjil Pak. Ada yang di sini pada dia takjil. Nggak tahan Pak, nggak tahan. Tahan ampun ya. Oke, setengah jam lagi lah ya. Setuju ya? Setengah jam lagi, oke. Kita selesai di tengah 5. Lanjut ya Pak, ambil maghrib, Pak. Oke, lanjut nggak masalah. Saya nanti buka. Kita buka streaming nanti nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, Bandal. kita sudah punya. Oke, kita punya si home dan si mahasiswa. Mahasiswa juga sama ya. Berarti kita butuh satu file baru di sini, namanya index.blip. Ya. Nanti di sini kita buat satu file HTML. Di sini kita karena ini miliknya si mahasiswa, jadi kita kasih dia namanya mahasiswa. Baru kita buat H1 halaman mahasiswa. Oke, sip. Nah, untuk menggapai ini sama caranya. Kita ke mahasiswa controller ya, di index. Ini kita komentari. Kita return view. Gimana caranya untuk menggapai indeks yang ada di mahasiswa, folder mahasiswa? Gimana tadi caranya? Siswa titik indeks. Mahasiswa titik indeks. Paham ya dapatnya dari mana? Jadi mahasiswa itu folder, indeks itu nama filenya. File.
Gampang ya? Gampang kan? Nah, ada dua kita ya. Sip. Kita sudah punya dua rute yang diambil menggunakan controller. Oke, ada satu masalah di sini. Masalahnya di mana lagi nih? Di sini. Saya punya variabel nama, kan gitu ya. Saya pengen dia itu dikirim dan ditampilkan di halaman home. Jadi misalnya di sini, misalnya saya buat H4, nama saya adalah. Nah, ketika saya buat nama saya adalah, ini nanti ngambil dari variabel yang dimiliki oleh home, yaitu variabel nama. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengirimnya? Apakah bisa langsung saya buat di sini variabel nama? Kalau saya buat seperti ini, apa terjadi? Variabel dollar nama dia, bukan isi dari namanya. Nah, pertanyaan lagi, bagaimana cara ngebuatnya? Wah, pusing Pak. Yang caranya? Oke, perhatikan ya. Untuk mengirim variabel ke dalam view itu ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama itu bisa melalui with. Oke. Kalau kita lihat di sini paramnya, dia butuh key, variabel key, lalu value-nya apa? Gitu ya. Jadi misalnya saya butuh key. Key ini gunanya untuk apa? Key ini nantinya akan dikirim ke sini. Jadi kalau misalnya saya buat di sini variabel key-nya m, baru di sini ngambil dari koma variabel nama. Ini artinya variabel m ini yang akan dikirim ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya di Blade ini kan kita berada di dalam foldernya, filenya Blade. Blade itu formatnya berbeda. Dia butuh kurung siku seperti ini. 2 kali. Ini artinya kurung siku 2 kali, artinya menampilkan sebuah variabel yang dikirim. Variabel dikirim tadi apa namanya? M. Maka di sini juga variabel M. Maka ketika dijalankan, nah si fulan yang tampil. Fulan ini dapatnya dari mana? Variabel yang dikirim. Variabel nama. Paham? Paham? Any question? Any question? Udah pusing ini kayaknya. Oke, itu cara pertama menggunakan with. Ya, jangan lupa ya, nanti ada pertanyaan untuk ini. Nah, cara kedua kita bisa melakukannya dengan compact. Ya, misalnya home index. Nah, kita bisa melakukannya dengan compact. Kalau compact tidak di luar, kalau with dia di luar. Ini dia di dalam. Berarti di dalam kurung. Di sini koma. Compact. Langsung nama variabelnya. Nama, gitu ya. Nah, bedanya kalau compact ini dia tidak bisa mengganti nama variabel yang dikirim. Jadi apa nama variabel yang dikirim itu juga yang akan dikirim. Apa nama variabel yang ada di sini, ya itu juga yang dikirim ke dalam view. Jadi ketika saya compact nama, maka di indeks juga harus nama. Nah hasilnya sama saja. Oke, jadi ya itu untuk pengiriman variabel ke dalam view. Paham? Any question? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Wah, udah paham semua nih kayaknya. Mantap ya. Kita tes nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang
kita belajar sudah controller sudah, indeks sudah. Nah, karena ini program web dasar, jadi kita belajar mengenai desain. Desainnya itu kita butuh dalam bentuk CSS. Ya, kita butuh yang namanya style ataupun gaya. Kalau kalian lihat kan tampilannya di sini benar-benar polos gitu ya. Nggak ada warna hitam dan juga tampilan fontnya juga Times New Roman, jadi benar-benar nggak bisa diubah. Nah, kita pengen belajar yang namanya style. Style dalam HTML itu kita bisa pakai yang namanya CSS. Ya, ada 3 penerapannya. Yang pertama itu menggunakannya bisa inline, lalu internal dan eksternal. Ya, di dalam penggunaannya nih. Yang pertama inline. Oke, kita bahas pertama inline. Misalnya saya pengen mengubah warna tulisan ini menjadi warna biru. Itu bisa kita lakukan dengan inline. Caranya, saya pengen mengubah si halaman home ini tulisannya menjadi warna biru. Itu cukup dilakukan, saya arahkan mereka kemana, ataupun atribut apa yang ingin saya ubah. Yang pertama misalnya saya pengen mengubah si H1, berarti di H1 saya langsung masukkan di situ. Inline, artinya di dalam baris itu juga, di dalam barisnya. Berarti style, color, saya ganti blue. Ini inline ya, jadi di dalam baris itu juga. Kalau saya refresh, nah, warnanya berubah jadi biru. Gitu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya internal. Nah, internal ini dia berada di dalam satu file yang sama tapi memiliki kelas. Misalnya saya pengen membuat halaman home ini tulisan menjadi ke tengah. Center lah. Jadi ke tengah. Itu bisa kita lakukan dengan internal. Caranya, saya buat style baru di bawah title, ya. Baru kemudian saya buat kelas baru. Nah, ada 2 tipe cara dalam pembuatan style. Yang pertama menggunakan kelas, yang kedua, ya. Yang pertama itu bisa menggunakan kelas, yang kedua bisa menggunakan ID. Ya, ini strukturnya stylenya CSS itu bisa menggunakan 2 ini. Ya. Bedanya apa kelas dengan ID? Ada yang tahu nggak apa bedanya kelas dengan ID? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Penanda. Apa beda kelas? Hah? Penanda. Penanda. Penandanya gimana tuh kalau kelas? Nah, bedanya itu adalah kalau kelas ini boleh dipakai lebih dari satu di dalam satu baris file yang sama. Misalnya dalam file ini boleh menggunakan kelas yang sama berkali-kali. Kalau ID itu di dalam JavaScript dan penggunaan CSS itu tidak recommended lebih dari satu. Mungkin dalam bentuk CSS tidak masalah, tapi itu bermasalah nanti pada saat menjalankan JavaScript. Jadi ID harus lebih hanya satu di dalam satu file, kelas boleh lebih dari satu. Misalnya saya buat satu kelas di sini, kelas baru namanya tengah misalnya, ya, yang harapannya nanti membuat si halaman home ini menjadi ke tengah. Itu saya buat di sini bisa. Nah, bedanya kalau kelas ini dibuat dengan tanda titik. Nah, kalau ID dibuat dengan tanda pagar. Itu bedanya. Karena kita pakai kelas, jadi kita pakai titik. Titik di sini titik. Nama kelasnya apa? Tengah. Berarti di sini titik tengah, buka tutup awal. Nah,
Di sini kita jalankan fungsinya sama seperti yang kita buat style. Berarti untuk membuat ke tengah apa? Text align center. Nah, gitu ya. Text align center. Nah, otomatis dia ke tengah. Oke. Cara yang ketiga itu ada namanya eksternal. Eksternal ini letaknya di dalam public. Gitu ya. Jadi dia ini di luar. Misalnya saya pengen membuat ini rata kanan dan dia garis miring. Ya. Saya tambahkan kelas juga di sini. Namanya kanan misalnya. Tapi dia buatnya nggak di sini, tapi melalui public. Nah, di public saya buat satu CSS baru namanya style.css. Ya. Oke, kita lihat di sini. Tadi namanya apa kelasnya? Kanan. Berarti saya buat style baru, nama kelas kanan. Nah, kita pengen buatnya tadi gimana? Dia rata ke kanan, berarti text align-nya right. Terus dia garis miring, berarti font style-nya font style-nya itu italic. Nah, baru misalnya font family-nya juga saya ubah misalnya. Apa ya? Arial deh ya. Arial. Nah, kira-kira ini sudah jalan belum? Belum, karena dia belum dihubungkan ke dalam style yang di public. Nah, cara menghubungkan itu kita hubungkan dia dengan link. Link kita pilih yang CSS. Nah, artinya carikan saya di dalam public file yang namanya style.css. Setelah kita ke public, oh ada nih. Berarti sekarang jalan dia. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah struktur dari CSS. Nah, sebenarnya banyak sekali lagi yang kita butuhkan di dalam CSS. Nah, ini untuk style CSS. Nah, ada yang lebih penting lagi dari CSS. Ada yang namanya table ya. Table. Nah, untuk table di dalam HTML itu memiliki yang namanya nama sesuai dengan namanya table. Sesuai dengan namanya ini adalah table itu yang terdiri dari garis dan baris dan kolom. Nah, di dalam table HTML ini terdiri dari dua, ada t-head dan ada t-body. Ya, biasanya kalau udah bicara tentang t-head, otomatis dia header. Dan sebuah kolom di sebuah tabel itu pasti memiliki header yang bercetak tebal. Nah, jadi dia ini disimpan masing-masing di dalam t-head. Gitu ya. Untuk sebuah tabel pasti memiliki baris. Nah, untuk baris namanya tr. Ya, sesuai dengan namanya tr, singkatan dari table row. Ya, tr. Nah, di dalam tr, kalau untuk head itu memiliki headernya tk, table head. Misalnya saya buat satu table namanya satu kolom lah ya, satu kolom untuk tabel mahasiswa misalnya halaman nama mahasiswa seperti ini. Kalau saya jalankan, ini akan menghasilkan satu kolom, kan gitu ya, satu kolom. Nah, saya pengen buat di bawahnya ada nama mahasiswanya. Berarti saya punya harus mengaturnya di dalam t-body. Di dalam t-body isinya apa? Sama, ada tr dan ada kolom, ada baris dan ada kolom. Baris apa? Sama, tr. Nah, bedanya kalau tadi kita pakai th, untuk kolom di dalam body kita pakai td sekarang. Misalnya namanya siapa? Fulan. Maka ketika dijalankan Fulan.
Tampil. Ini sebenarnya dalam bentuk tabel ya. Ya, untuk lebih tampak tabelnya coba kita kasih border di sini. 1. Nah, seperti ini. Maka nanti otomatis tampil nih. Nah, ya. Lalu saya tambah lagi di sini ada TH NPM. Lalu kita tambah di kolom NPM ini TB 1, 2, 3 seperti ini. Maka ketika dijalankan tampil ya. Pak, bisa nggak dirapikan agar garisnya ini hanya satu biar nggak double? Ya, itu bisa kita lakukan dengan membuat style. Nah, misalnya kita buat stylenya di dalam inline lah ya, biar gampang, biar kelihatan langsung apa yang diubah. Saya tambah style baru di sini. Saya kasih border collapse namanya kalau nggak salah saya. Border collapse itu jenisnya collapse. Kalau saya jalankan, nah dia otomatis hilang. Oke, ini yang disebut dengan table. Jadi di dalam table itu terdapat baris dan kolom. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah background dari judulnya saja nih, kolom judulnya. Bisa nggak dirubah? Warnanya menjadi warna kuning. Coba siapa yang bisa, di mana kira-kira dirubah? Warna backgroundnya yang header berubah menjadi warna kuning nih. Tapi headernya saja ya. Yang di TH tadi Pak dikasih color. Yes, dikasih color. Ya Pak. Kalau Ya. dikasih color, warna tulisannya yang berubah. Ya. Di table lah Pak. Background color, Table, Pak. Nah, dia warnanya aja yang berubah. Agar dia berubah backgroundnya, background color bener. Color, Pak. BG Pak. BG Pak. BG BG. BG color. Color yellow. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Sip. Agar semua tulisannya menjadi ke tengah, berarti kita buat stylenya di mana? Di sini, di table kita tambah lagi. Kita tambah text align center. Nah, seperti ini. Tuh. Agar tabelnya menjadi ke tengah, gimana caranya? Nah, ini. Gimana caranya biar dia ke tengah? Tabelnya yang ke tengah. Nah, sebenarnya cara itu bisa dilakukan dengan div ya. Kita bisa buat div baru di sini. Nah, tapi ada cara yang lebih mudah. Table ini kita bungkus ke dalam center. Itu bisa juga. Jadi saya buat satu atribut namanya center. Penutupnya saya pindahkan ke bawah table. Nah, ini otomatis bahwa tabelnya sekarang sedang dibungkus oleh center. Jadi tabelnya jadi ke tengah. Gitu ya. Ini adalah beberapa cara. Nah, satu lagi sebelum kita akhiri. Nah, di dalam tabel ada juga yang namanya penggabungan. Penggabungan baris di dalam tabel disebut apa? Grup Pak. Grup. Baris tadi bahasa Inggrisnya apa? Row ya. Berarti kalau penggabungan dia rows span. Ya. Kalau penggabungan kolom itu namanya column span. Gitu ya. Jadi ini merupakan contoh penggabungan. Contohnya gimana Pak penggabungan? Misalnya ini. Saya buat di sini di ujung sini tempat tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir. Jadi nanti di sini ada kolom. Di sini ada satu kolom. TTL. Apa TTL? Tempat tanggal lahir.
Misalnya gitu. Tetapi di bawah ini terpisah dia. TD yang pertama itu tempat lahirnya misalnya Medan. Baru kolom kedua lahirnya tempat tanggalnya dulu di sini, misalnya tanggalnya 21/10/2000. Baru di sini kolomnya ada lagi TD Medan. Apa yang terjadi? Nah, coba perhatikan. Di sini saya punya satu kolom pada head TTL. Sementara pada badinya ada dua kolomnya, kan gitu. Jadi kalau dilihat ya kurang efektif ya, karena otomatis kolom pertama akan berada di kolom yang pertama juga, yang kolom kedua jadi kosong, jadi dianggap nggak ada. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, kolom yang di atas kita gabungin aja kolomnya. Di merge ya, Pak? Jadi merge, kalau di Excel merge namanya. Nah, kalau di CSS HTML penggabungan kolom span. Ya, kita tes. Nah, pertanyaannya di mana kita gabung? Di bagian kolom yang mau kita gabung, yaitu TTL. Berarti TTL letaknya di sini. Dia milik si TH, berarti di TH-nya. Kita kasih span. Nah, penggabungan kolomnya ada berapa kolom kita gabungkan? Ada 2. 1, 2. Berarti span-nya 2. Kalau saya save, ini akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, gitu ya. Paham? Paham penggabungan span? Gampang ya. Gampang. Nah, untuk row span sama, tapi yang sekarang digabungkan adalah baris. Misalnya saya punya satu nama nih, kembar misalnya, Fulan dan Fulanah misalnya. Ini Fulanah, NPM-nya 1, 2, 4. Nah, misalnya gini, ini sama nih ya, tanggal lahirnya juga sama. Misalnya gini, saya pengen ngegabungin Medan, tanggal tempat lahirnya, agar dia nyatu ke bawah, kan gitu ya. Karena kan ini double nih, jadi bisa nggak ya ini digabungin aja? Gitu. Bisa. Misalnya saya pengen gabungin, berarti kalau mau menggabungkan Medan yang di bawah saya hapus, kan gitu ya. Nah, ini kosong jadinya ya. Jadi ini ditarik ke bawah gitu ya. Nah, gimana kita tarik dia di TD yang di Medan? Untuk menggabungkan baris tadi apa namanya? Apa? Ingat? Oh, Row span. Ya. Row. Berapa baris yang digabung? 1, 2. Berarti ada 2 baris. Kalau kita refresh, nah digabung ke bawah. Tanggal lahir juga sama. Tanggal lahir ini juga nggak butuh nih. Nanti di sini row span-nya 2. Nah, seperti itu. Keren ya. Ini dasar ya, dasar penggunaan si HTML. Masih sanggup? Sanggup Pak? Sanggup lanjut nih sampai buka. udah 1 jam, Pak. Udah. Mau sholat dulu, Pak. Belajar. SS. Lanjut ya, Pak. Gua udah menunggu. Yes. Oke. Saya ini juga kepada masing-masing komting agar nanti direkap data-data temennya yang hadir hari ini ya. Jangan lupa ini ada 5 kelas soalnya. Jadi kepada masing-masing kelas itu harap direkap data-data yang tampil hari ini ya, agar nanti ya bisa dikirimkan ke saya. Oke. Any question sebelum kita pulang? Beda table sama kontainer apa? Nah, beda kayak dengan kontainer. Oke, pertanyaan yang bagus. Kontainer itu mungkin yang sudah pernah
atau sudah yang biasa main di Bootstrap ya, biasanya ada tuh kontainer. Kontainer ini itu adalah kelas yang dibuat. Bisa nggak saya buat kelas kontainer sendiri? Bisa. Misalnya ini saya ganti center. Saya hapus ya. Saya buat di sini kelas baru namanya container div. Nama kelas container. Ya, baru ini saya bungkus ke dalam kontainer, kan gitu ya maksudnya. Nah, sebenarnya kelas kontainer ini kelas yang dibuat sendiri. Nah, tetapi di dalam Bootstrap, kalau teman-teman akses yang namanya Bootstrap, pernah dengar namanya Bootstrap? Kenapa? Nah, di Bootstrap, kenapa saya nggak langsung ke Bootstrap? Karena kita masih dasar. Jadi kalau untuk kita belajar Bootstrap ya tunggu ya ke semester depan. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya kita ketemu lagi nanti saya bakalan bahas ini di ya lanjut nanti. Jadi untuk teman-teman kalau mau belajar sekarang nggak masalah. Nah, kalau misalnya teman cari di sini kontainer. Nah, kontainer ini tempatnya untuk membuat halaman itu nanti ketika dipanggil, dia otomatis dia menjoroknya nggak terlalu pinggir ke kiri, tapi dia agak lebih ke tengah sedikit. Kenapa? Karena dia ditempatkan untuk ukuran kontainer di dalam body. Jadi tempatnya si body. Jadi di dalam body itu tempatnya untuk membuat isi data, membuat halaman berita itu memakai kelas yang namanya kontainer. Kenapa harus kontainer namanya? Ya memang nama si pembuat Bootstrap-nya memberikan nama itu kontainer. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian buat sendiri bisa nggak? Ya bisa. Misalnya saya buat kontainer, baru saya buat kelas di sini. Kontainer. Ya sama aja. Misalnya baru saya buat marginnya ke samping 20 px. Misalnya saya jalankan. Nah, jadi dia nggak terlalu rapat ya. Kalau misalnya saya nggak pakai kelas kontainer coba ya. Tuh rapat dia ya. Jadi sekarang karena saya buat nama kelas kontainer dan saya kasih kelas marginnya 20 px, jadi dia bergeser. Atau saya tambah misalnya lebih 50 px. Nah, jadi dia ke sini. Jadi itu sebuah nama kelas yang dibuat oleh si Bootstrap-nya sendiri untuk mengatur halaman body. Lebih seperti itu ya. Jadi ya benar ya. Apa beda kontainer sama table ya pasti berbeda. Kalau table yang milik table ini punya si HTML. Table ya pasti table namanya. Kalau kontainer ini bisa aja diganti namanya sesuai dengan nama kelasnya yang dibuat. Ya, struktur table memang milik HTML, struktur kontainer yang dibuat oleh si pembuatnya. Nah, itu ya. Any else ada lagi? Untuk Bootstrap kita belajar nanti untuk dia lanjut. Ada lagi? Atau ada yang raise hand? Aman? Oke, kalau aman saya mau ngambil dokumentasinya dulu ya untuk kelas A1. Nah, untuk kelas A1 diharapkan untuk mengaktifkan kameranya semua. Yang kelas lain jangan aktif, jangan di-on-kan kameranya, hanya kelas A1 saja. A1, siapkan kamera kalian. Saya bakalan mengatur tampilan mode bersama agar kita terlihat bersama. Nah, ini dia. Oke, semuanya siap. Ada lagi? Ada lagi? Pak, mau nanya Oke. Pak, tentang Pak. Apa nih? Itu Pak, absennya nanti namanya aja kan Pak, yang dikirim ke Bapak. Daftar hadir Nama aja. sama NPM-nya juga. PM aja Pak. Nama NPM-nya, ya. Kirim ke grup aja ya Pak, atau WA pribadi. WA pribadi aja per kelas. Countingnya satu orang aja yang ngirim dalam bentuk file ya, Excel atau Excel lah Excel. Oke, kita mulai ya. 1, 2. Oke, saya screenshot dulu.
Oke. Oke. 1, 2. Oke. Sekali lagi. 1, 2. Oke. Oke, sip. Terima kasih kepada kelas A1. Selanjutnya kelas B1. B1, aktifkan kameranya. Yang selain kelas A1, di off-kan kameranya. Kita foto mode bersama. Oke. Mana yang lain? Nah. Oke, sip. Hanya ini? Oke. Kita foto 1, 2. Oke, kelas B1 ya. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Kita foto secara tampilan galeri. Oke, 1, 2. Oke. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih kelas B1. Selanjutnya kelas D1. Nah, D1 nih. Kelas yang lain dinonaktifkan. Kelas D1. Diaktifin. Kita foto bersama. Oke. D1 cuma 2 orang. Dari kelas D1 cuma 2 orang. Mana lagi? Oke, muncul. Mana lagi? Oke. Nah, muncul satu-satu dia. Sip. Oke ya, kita mulai. 1, 2. Oke. Oke, makin lebar nih. 1, 2. Oke, kelas E1. E1 yang selain E1 dinonaktifkan. Kelas E1 silakan on kamera. Selain E1 di off kan kameranya ya. Kita foto bersama. Oke. Oke, semua sudah. 1. Oh, ini S1 banyak nih. Tipnya. Ya cuma naik bilang nanti bukanya di sana, tamunya udah mau datang gitu. Siapa Tamu ini loh, apa namanya? Ekmu, Ramadan. Jack, Ya, mikmu. Bang Jack. Jack lah Jack. Oke. Sekali lagi kelas 1. 1, 2. Nah, ini kan enak banyak yang datang. Oke. Terakhir kelas F1. Kelas F1 nanti. Jack, matikan kameramu, Jack. F1 ya, selain F1 matikan kameranya. F1. Yang F1 terakhir sebelum kita pulang nih. Ya, kelas F1 ya. Ini semua F1 nih. Ini F1 ya. Oke, lumayan ramai juga F1 nih. Oke. Sudah. 1, 2.
Oke. Satu. Jadi 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Oke. Oke, demikian untuk hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak malam. Oke. Oke, kita akhiri. Izin Pak.